Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep logaritma. Konsep logaritma, jika X dan A bilangan real positif, nah ini harus positif, tapi di sini A tidak boleh 1, maka bentuk eksponen X sama dengan A pangkat Y dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma, yaitu seperti ini. Ya, kalau ada X sama dengan A pangkat Y, itu kalau diubah dalam bentuk logaritma, itu menjadi A log X sama dengan Y. Ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, di sini A-nya itu posisinya seperti pangkat. Jadi di atas ukurannya agak kecil. Di A log X gitu ya. Atau A logaritma X. Cuma kan bacanya cukup yang singkat saja ya. A log X sama dengan Y. Ini kalau diubah dalam bentuk eksponen, itu konsepnya seperti ini. A dipangkatkan yang kanan. Jadi yang kiri dipangkatkan yang kanan, hasilnya adalah yang tengah. Jadi kalau ini diubah dalam bentuk eksponen, A dipangkatkan yang kanan, ya, yang kiri dipangkatkan yang kanan, jadinya adalah yang tengah, seperti ini. Kemudian keterangannya adalah, ya, untuk yang ini, nah, keterangan dari masing-masing unsurnya, A di sini yang tadi posisinya di sebelah kiri agak di atas, itu sebagai basis, ya, istilahnya adalah basis logaritma. Ya, syaratnya tadi ini harus positif dan tidak boleh 1. Ya, nanti saya jelaskan kenapa tidak boleh 1. Kemudian untuk yang X itu disebut numerus. Ya, atau kadang ada yang menuliskan numerous, cuma itu bahasa Inggrisnya lah ya. Jadi kalau bahasa kita ya numerus saja. Kemudian yang Y itu kita kenal sebagai hasil logaritma. Ya, hasil logaritma. Nah, ada catatan, ya ini ada catatan penting, khusus yang nanti ketika ada log tidak tertulis basis, ya tidak tertulis angka di sini, itu sama saja 10. Ya. Jadi kalau ada log X itu sama saja 10 log X. Nah, seperti itu. Oke, contoh soal-soal mengenai log. Nah, ini ya, ini di luar soal 5 ini dulu. Misalnya kita ada pertanyaan 3 log 9. Nilainya berapa gitu ya. Maka kita ingat konsep eksponen yang tadi. Jadi log kalau mau diubah dalam bentuk eksponen adalah yang kiri dipangkatkan yang kanan, ya, yang kiri dipangkatkan yang kanan, hasilnya yang tengah. Jadi kalau kita ingin mencari 3 log 9 sih berapa nilainya? Ya berarti kita pikirkan 3 dipangkatkan berapa yang nanti hasilnya adalah 9. 3 dipangkatkan berapa? Tentu dipangkatkan 2. Maka 3 log 9 nilainya adalah 2. Kemudian misalkan ada lagi 2 log 16 sama dengan berapa? Nah, berarti yang kita pikirkan adalah 2 pangkatkan berapa agar ketemunya 16. Ya, 2 dipangkatkan berapa agar menghasilkan 16. Berapa? Tentu 4. Ya, karena kalau 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, seperti itu ya. Konsep log ternyata ya cukup mudah, nggak terlalu sulit kok. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, mungkin ada yang langsung bisa jawab itu ya, karena kamu sudah memikirkan 2 pangkatkan berapa agar nanti hasilnya 8. Tentu jawabannya 3. Berarti 2 log 8 nilainya adalah 3. Nah, ini sama. Nah, jadi kalau ada pertanyaan 5 log 1/25 itu nilainya berapa? Ini kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen, sebetulnya bisa dituliskan seperti ini. 5 pangkat berapa sih? Gitu ya. Agar hasilnya 1/25. Jadi pertanyaan yang kiri dengan yang ini sama. Ya. Jadi 5 pangkatnya berapa? Kalau kita ingin hasilnya 1/25. Kalau 5 biar jadi 25 itu kan pangkatnya 2. Ya. Cuma karena ini 1/, berarti pangkatnya harus negatif. Sehingga 5 log 1/25 tentu nilainya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Oke,
Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini ada 8 log 16. Hati-hati. Log itu bukan kali ya. Kadang anak itu 8 log 16, 2. Karena memikirkannya 8 kali berapa biar jadi 16. Hati-hati, itu salah. Kita selalu, kalau ada log, yang kita pikirkan adalah pangkat. Jadi 8 pangkat berapa, gitu ya. 8 pangkat berapa agar menghasilkan 16. Kalau 8 pangkat 1 baru 8. Kalau 8 pangkat 2 sudah 64. Loh, kok kebanyakan? Oh, berarti ya nggak sampai 2 nilainya. Nah, terus gimana, Pak? Padahal bukan 1 juga. Iya. Apa 1,5? Ya, belum tahu juga. Nah, intinya kalau ada pertanyaan yang hasilnya tidak bulat, ya, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 mungkin kalian cukup di awang-awang gitu ya, cukup dibayangkan ketemu, bisa. Cuma kalau seperti nomor 3 mungkin agak kesulitan. Makanya untuk menyelesaikan soal seperti nomor 3, kita harus menggunakan konsep pangkat ya, atau persamaan eksponen. Jadi 8 log 16 kita belum tahu. Jadi misalkan seperti ini. Urutannya ya, 8 log 16 kita belum tahu. Kalau belum tahu, anggap saja nilainya adalah X. Ya, anggap saja nilainya X. Berarti kan kalau kita ubah dalam bentuk log, nanti 8 pangkatkan X, hasilnya 16. Jadi seperti ini, 8 pangkatkan X, hasilnya 16. Oh, ini kan persamaan eksponen. Berarti kita ubah berarti menjadi 2 pangkat semua. Yang ini 2 pangkat 3, dipangkatkan X, ya berarti 2 pangkat 3X. Sama dengan yang kanan, 16, 2 pangkat 4. Berarti ini bisa kita coret. Berarti 3X sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 4/3. Ya. Oh, berarti 8 log 16 tentu ini nilainya adalah 4/3. Karena sudah kita temukan nilai X-nya adalah 4/3. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kalau hasilnya tidak bulat, oh berarti konsepnya dikembalikan lagi ke bentuk eksponen. Kemudian untuk yang keempat, ini ya, saya taruh di sini. Untuk yang keempat, 9 log 3 akar 3. Nah, ini konsepnya sama. Berarti kalau hasilnya kita tentu sudah tahu, oh ini nggak mungkin bulat ini ya. Maka anggap saja nilainya X. Kemudian ini bisa kita ubah dalam bentuk logaritma. Itu yang kiri pangkat yang kanan, ya. Yang kiri pangkat yang kanan, nanti hasilnya yang tengah. Berarti ini kalau diubah dalam bentuk eksponen adalah 9 pangkat X sama dengan 3 akar 3. Nah, untuk yang 3 akar 3, ya nanti kan kita tahu, ini yang nanti akan diubah jadi 3 pangkat. Ini 3 pangkat 2X. Nah, kalau yang ini, kalau mau dioret-oretan, 3 itu kan 3 pangkat 1. Akar itu berarti pangkatnya setengah. 3 pangkat kali 3 pangkat. Pangkatnya ditambah ya. 1 tambahkan setengah. Berarti ketemu 3/2. Nah, gitu ya. Berarti yang kanan ini sama saja 3 pangkat 3/2. Sudah sama-sama 3 pangkat, bisa kita coret. Berarti 2X sama dengan 3/2. X-nya ya 3/2 bagi 2. Ini barangkali ada yang kesulitan kalau perhitungan pecahan. Caranya seperti ini. 3/2 itu dibagi 2 kan. Nah, paling aman kalau dibagi itu dituliskan di sebelah kanannya seperti ini. Jadi kalau pecahan bertumpuk-tumpuk mungkin nanti kalian agak ribet. Dibagi 2 itu kan sama aja dibagi 2/1. Sehingga ini bisa kita ubah karena dibagi pecahan sama aja dikali kebalikannya. Yang tadinya 2/1 jadi 1/2. Atas kali atas, bawah kali bawah, berarti kita peroleh 3/4. Ya, jadi hasil untuk soal nomor 4, nilai dari 9 log 3 akar 3 adalah 3/4. Terakhir untuk soal nomor 5, 3 log A sama dengan 2. Maka 2 log A dikurangi 1 sama dengan titik-titik. Oke, di sini untuk mencari A, kita peroleh
3 log A itu sama dengan 2. Ya. Berarti ini kalau diubah dalam bentuk eksponen gimana? Yang kiri pangkat yang kanan sama dengan yang tengah. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan A. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, berarti A-nya sama dengan 9. Nah, kemudian pertanyaannya, nah ini ya, pertanyaannya adalah 2 log A dikurangi 1. Ya, karena dikurung, A-nya diganti 9, kurangi 1. Berarti ini sama saja 2 log 8. Ini kalau anak-anak yang kadang nggak jeli langsung 2 log 8, 4. Ya, karena pemikirannya selalu yang dipikir kali. Hati-hati, bukan kali. Selalu kita mikirkan pangkat. 2 pangkat berapa yang ketemunya? 8. Tentu jawaban akhirnya adalah 3. Ya. Seperti itu. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah 3. Kemudian tadi saya menyampaikan akan menjelaskan kenapa di sini ada syarat tambahan A tidak boleh 1. Ya, logikanya seperti ini. Kalau 2 log 4 itu bisa kita cari nilainya 2. Kemudian ada misalkan 2 log setengah gitu ya. 2 log setengah berarti berapa? 2 pangkat min 1. Nah, itu ya. Oke, bisa. 3 log 9 bisa dan sebagainya. Kalau ada 2 log 5. Nah, ini ya misalkan. Secara teori ini bisa. 2 log 4 itu kan 2. Yang ini kok 5, berarti kan ya 2 lebih atau 2 koma gitu ya. Kalau mau pakai kalian tahu detailnya ya pakai kalkulator bisa. 2 log 5 itu 2 koma berapa. Nah, cuma masalahnya adalah kalau A-nya 1 atau basisnya itu 1, berarti kan seperti ini. Misalkan 1 log 2 itu nilainya kira-kira berapa? 1 pangkatkan berapa agar ketemunya 2. Padahal kita tahu 1 pangkatkan berapapun pasti 1. Sehingga ya kalau 1 log 2 aja ini nggak mungkin ada nilainya. Ya, 1 log 3 nggak ada nilainya. Kalau 1 log 1, ya, misalkan 1 log 1. Juga tidak tentu hasilnya karena 1 pangkat 0 ya, 1 pangkat 1 ya, 1 pangkat berapapun tetap 1, sehingga hasilnya nggak tentu. Sehingga definisi ini tentu kalau basisnya 1, hasilnya jadi nggak jelas atau dia tidak terdefinisi ya. Sehingga itulah kenapa kalau khusus logaritma basis di sini ya untuk A-nya ini tidak boleh 1. Sebagai penutup, ini ada 5 latihan soal untuk kalian ya untuk menguji seberapa paham sebetulnya kalian dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti kalau ada yang masih bingung atau yang ada yang mau ditanyakan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Atau kalau yang ingin sekedar berbagi jawaban juga boleh. Misalkan ya saya sudah paham nih nomor 1 mau ya saya share ke teman-teman atau saya tunjukkan jawaban saya ya boleh. Misalkan nanti di kolom komentar dituliskan nomor 1 saya yakin C, nomor 2 B, 3 A dan seterusnya ya. Oke, seperti itu dulu untuk mengenai konsep logaritma ya. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang sifat-sifat logaritma. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep logaritma. Konsep logaritma, jika X dan A bilangan real positif, nah ini harus positif, tapi di sini A tidak boleh 1, maka bentuk eksponen X sama dengan A pangkat Y dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma yaitu seperti ini. Ya, kalau ada X sama dengan A pangkat Y, itu kalau diubah dalam bentuk logaritma, itu menjadi A log X sama dengan Y. Ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, di sini A-nya itu posisinya seperti pangkat. Jadi di atas ukurannya agak kecil. Di A log X gitu ya.
atau A logaritma X, cuma kan bacanya cukup yang singkat saja ya. A log X sama dengan Y. Ini kalau diubah dalam bentuk eksponen, itu konsepnya seperti ini. A dipangkatkan yang kanan, jadi yang kiri dipangkatkan yang kanan, hasilnya adalah yang tengah. Jadi kalau ini diubah dalam bentuk eksponen, A dipangkatkan yang kanan, ya, yang kiri dipangkatkan yang kanan, jadinya adalah yang tengah, seperti ini. Kemudian keterangannya adalah, ya, untuk yang ini, nah, keterangan dari masing-masing unsurnya, A di sini yang tadi posisinya di sebelah kiri agak di atas, itu sebagai basis, ya, istilahnya adalah basis logaritma. Ya, syaratnya tadi ini harus positif dan tidak boleh 1. Ya, nanti saya jelaskan kenapa tidak boleh 1. Kemudian untuk yang X itu disebut numerus. Ya, atau kadang ada yang menuliskan numerous, cuma itu bahasa Inggrisnya lah ya. Jadi kalau bahasa kita ya numerus saja. Kemudian yang Y itu kita kenal sebagai hasil logaritma. Ya, hasil logaritma. Nah, ada catatan, ya ini ada catatan penting, khusus yang nanti ketika ada log tidak tertulis basis, ya tidak tertulis angka di sini, itu sama saja 10. Ya. Jadi kalau ada log X itu sama saja 10 log X. Nah, seperti itu. Oke, contoh soal-soal mengenai log. Nah, ini ya, ini di luar soal 5 ini dulu. Misalnya kita ada pertanyaan 3 log 9. Nilainya berapa gitu ya. Maka kita ingat konsep eksponen yang tadi. Jadi log kalau mau diubah dalam bentuk eksponen adalah yang kiri dipangkatkan yang kanan, ya, yang kiri dipangkatkan yang kanan, hasilnya yang tengah. Jadi kalau kita ingin mencari 3 log 9 sih berapa nilainya? Ya berarti kita pikirkan 3 dipangkatkan berapa yang nanti hasilnya adalah 9. 3 dipangkatkan berapa? Tentu dipangkatkan 2. Maka 3 log 9 nilainya adalah 2. Kemudian misalkan ada lagi 2 log 16 sama dengan berapa? Nah, berarti yang kita pikirkan adalah 2 pangkatkan berapa agar ketemunya 16. Ya, 2 dipangkatkan berapa agar menghasilkan 16. Berapa? Tentu 4. Ya, karena kalau 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, seperti itu ya. Konsep log ternyata ya cukup mudah, nggak terlalu sulit. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, mungkin ada yang langsung bisa jawab itu ya, karena kamu sudah memikirkan 2 pangkatkan berapa agar nanti hasilnya 8. Tentu jawabannya 3. Berarti 2 log 8 nilainya adalah 3. Nah, ini sama. Nah, jadi kalau ada pertanyaan 5 log 1/25 itu nilainya berapa? Ini kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen, sebetulnya bisa dituliskan seperti ini. 5 pangkat berapa sih? Gitu ya. Agar hasilnya 1/25. Jadi pertanyaan yang kiri dengan yang ini sama. Ya. Jadi 5 pangkatan berapa? Kalau kita ingin hasilnya 1/25. Kalau 5 biar jadi 25 itu kan pangkatnya 2. Ya. Cuma karena ini 1/, berarti pangkatnya harus negatif. Sehingga 5 log 1/25 tentu nilainya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini ada 8 log 16. Hati-hati. Log itu bukan kali ya. Kadang anak itu 8 log 16, 2. Karena memikirkannya 8 kali berapa biar jadi 16. Hati-hati itu salah. Kita selalu kalau ada log yang kita pikirkan adalah pangkat. Jadi 8 pangkat berapa gitu ya. 8 pangkat berapa agar menghasilkan 16. Kalau 8 pangkat 1 baru 8. Kalau 8 pangkat 2 sudah 64. Loh kok kebanyakan? Oh berarti ya nggak sampai 2 nilainya. Nah terus gimana Pak? Padahal bukan 1 juga. Iya. Apa 1,5? Ya belum tahu juga. Nah,
Intinya kalau ada pertanyaan yang hasilnya tidak bulat, ya, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 mungkin kalian cukup di awang-awang gitu ya, cukup dibayangkan ketemu, bisa. Cuma kalau seperti nomor 3 mungkin agak kesulitan. Makanya untuk menyelesaikan soal seperti nomor 3 kita harus menggunakan konsep pangkat ya atau persamaan eksponen. Jadi 8 log 16 kita belum tahu. Jadi misalkan seperti ini. Urutannya ya, 8 log 16 kita belum tahu. Kalau belum tahu, anggap saja nilainya adalah X. Ya, anggap saja nilainya X. Berarti kan kalau kita ubah dalam bentuk log, nanti 8 pangkatkan X, hasilnya 16. Jadi seperti ini, 8 pangkatkan X, hasilnya 16. Oh, ini kan persamaan eksponen. Berarti kita ubah berarti menjadi 2 pangkat semua. Yang ini 2 pangkat 3, dipangkatkan X, ya berarti 2 pangkat 3X. Sama dengan yang kanan, 16, 2 pangkat 4. Berarti ini bisa kita coret. Berarti 3X sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 4/3. Ya. Oh, berarti 8 log 16 tentu ini nilainya adalah 4/3. Karena sudah kita temukan nilai X-nya adalah 4/3. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kalau hasilnya tidak bulat, oh berarti konsepnya dikembalikan lagi ke bentuk eksponen. Kemudian untuk yang keempat, ini ya, saya alami di sini. Untuk yang keempat, 9 log 3 akar 3. Nah, ini konsepnya sama. Berarti kalau hasilnya kita tentu sudah tahu, oh ini nggak mungkin bulat ini ya. Maka anggap saja nilainya X. Kemudian ini bisa kita ubah dalam bentuk logaritma. Itu yang kiri pangkat yang kanan, ya. Yang kiri pangkat yang kanan nanti hasilnya yang tengah. Nanti ini kalau diubah dalam bentuk eksponen adalah 9 pangkat X sama dengan 3 akar 3. Nah, untuk yang 3 akar 3, ya nanti kan kita tahu, ini yang nanti akan diubah jadi 3 pangkat. Ini 3 pangkat 2X. Nah, kalau yang ini, kalau mau diurut-urutan, 3 itu kan 3 pangkat 1. Akar itu berarti pangkatnya setengah. 3 pangkat kali 3 pangkat, pangkatnya ditambah ya. 1 tambahkan setengah, berarti ketemu 3/2. Nah, gitu ya. Berarti yang kanan ini sama saja 3 pangkat 3/2. Sudah sama-sama 3 pangkat, bisa kita coret. Berarti 2X sama dengan 3/2. X-nya ya 3/2 bagi 2. Ini barangkali ada yang kesulitan kalau perhitungan pecahan. Caranya seperti ini. 3/2 itu dibagi 2 kan. Nah, paling aman kalau dibagi itu dituliskan di sebelah kanan seperti ini. Jadi kalau pecahan bertumpuk-tumpuk mungkin nanti kalian agak ribet. Dibagi 2 itu kan sama aja dibagi 2/1. Sehingga ini bisa kita ubah karena dibagi pecahan sama aja dikali kebalikannya. Yang tadinya 2/1 jadi 1/2. Atas kali atas, bawah kali bawah, berarti kita peroleh 3/4. Ya, jadi hasil untuk soal nomor 4, nilai dari 9 log 3 akar 3 adalah 3/4. Terakhir untuk soal nomor 5, 3 log A sama dengan 2. Maka 2 log A dikurangi 1 sama dengan titik-titik. Oke, di sini untuk mencari A, kita peroleh 3 log A itu sama dengan 2. Ya. Berarti ini kalau diubah dalam bentuk eksponen gimana? Yang kiri pangkat yang kanan sama dengan yang tengah. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan A. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, berarti A-nya sama dengan 9. Nah, kemudian pertanyaannya, nah ini ya, pertanyaannya adalah 2 log A dikurangi 1. Ya, karena dikurung, A-nya diganti 9, kurangi 1. Berarti ini sama saja 2 log 8. Ini kalau anak-anak yang kadang nggak jeli langsung 2 log 8, 4. Ya, karena
pemikirannya selalu yang dipikir kali. Hati-hati, bukan kali. Selalu kita mikirkan pangkat. 2 pangkat berapa, yang ketemunya 8. Tentu jawaban akhirnya adalah 3 ya. Seperti itu. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah 3. Kemudian tadi saya menyampaikan akan menjelaskan kenapa di sini ada syarat tambahan A tidak boleh 1. Ya, logikanya seperti ini. Kalau 2 log 4 itu bisa kita cari nilainya 2. Kemudian ada misalkan 2 log setengah gitu ya. 2 log setengah berarti berapa? 2 pangkat min 1. Nah, itu ya. Oke, bisa. 3 log 9 bisa dan sebagainya. Kalau ada 2 log 5. Nah, ini ya misalkan. Secara teori ini bisa. 2 log 4 itu kan 2. Yang ini kok 5. Berarti kan ya 2 lebih atau 2 koma gitu ya. Kalau mau pakai kalian tahu detailnya ya pakai kalkulator bisa. 2 log 5 itu 2, berapa. Nah, cuma masalahnya adalah kalau A-nya 1 atau basisnya itu 1, berarti kan seperti ini. Misalkan 1 log 2 itu nilainya kira-kira berapa? 1 pangkatkan berapa agar ketemunya 2. Padahal kita tahu 1 pangkatkan berapapun pasti 1. Sehingga ya kalau 1 log 2 aja ini nggak mungkin ada nilainya. Ya, 1 log 3 nggak ada nilainya. Kalau 1 log 1, ya, misalkan 1 log 1. Juga tidak tentu hasilnya karena 1 pangkat 0 ya. 1 pangkat 1 ya. 1 pangkat berapapun tetap 1. Sehingga hasilnya nggak tentu. Sehingga definisi ini tentu kalau basisnya 1, hasilnya jadi nggak jelas atau dia tidak terdefinisi ya. Sehingga itulah kenapa kalau khusus logaritma basis di sini ya untuk A-nya ini tidak boleh 1. Sebagai penutup, ini ada 5 latihan soal untuk kalian ya untuk menguji seberapa paham sebetulnya kalian dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti kalau ada yang masih bingung atau yang ada yang mau ditanyakan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Atau kalau yang ingin sekedar berbagi jawaban juga boleh. Misalkan ya saya sudah paham nih nomor 1 mau ya saya share ke teman-teman atau saya tunjukkan jawaban saya ya boleh. Misalkan nanti di kolom komentar dituliskan nomor 1 saya yakin C, nomor 2 B, 3 A dan seterusnya ya. Oke, seperti itu dulu untuk mengenai konsep logaritma ya. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang sifat-sifat logaritma. Sekian, sampai jumpa.